Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Albertina dengan NIM 2214213 dari Perbankan Syariah kelas 3A. Saya akan menjawab pertanyaan pada tugas hukum bisnis yang dibimbing oleh Ibu Yani Agus Priyani ME. Oke, langsung saja pertanyaan yang pertama yaitu Oke, jadi yang dimaksud hukum bisnis syariah yaitu seperangkat aturan atau sistem hukum yang mengatur aktivitas berbisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam sebagai landasan utamanya, yang mana mencakup aspek hukum yang berkaitan dengan kehalalan, keadilan, dan etika dalam transaksi berbisnis yang melibatkan pihak-pihak yang mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam. Untuk sumber hukum bisnis syariah ada 3. Yang pertama ada Al-Quran, yang mana Al-Quran ini adalah pokok dari segala sumber hukum dalam menetapkan dan memutuskan suatu permasalahan yang dihadapi oleh manusia, termasuk menjadi sumber hukum utama dalam menetapkan hukum bisnis Islam. Semua aturan bisnis dalam Islam harus didasarkan kepada Al-Quran. Semua yang telah diharamkan oleh Al-Quran, maka keharamannya adalah mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Dan juga sesuatu yang dibolehkan dalam Al-Quran, maka boleh untuk melaksanakannya selama tidak ada dalil yang memalingkan hukumnya. Yang kedua, ada Al-Hadis atau As-Sunnah. Al-Hadis atau As-Sunnah juga sumber dalam menetapkan hukum Islam dalam berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk dalam masalah bisnis. Al-Quran dan As-Sunnah adalah dua sumber hukum Islam yang paling utama, yang mana keduanya tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Suatu yang diharamkan dalam keduanya memiliki kedudukan yang sama. Jika As-Sunnah mengharamkan sesuatu, maka itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada ijtihad. Yang dimaksud dengan ijtihad yaitu kesungguhan seseorang mujtahid atau ahli hukum Islam untuk menghasilkan dan menetapkan suatu hukum dalam Islam. Tata cara yang digunakan oleh mujtahid dalam menetapkan disebut dengan ijtihad, yaitu proses menghasilkan suatu kesimpulan hukum dalam Islam. Hukum bisnis syariah juga mempunyai tujuan, yaitu untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam, termasuk terhadap riba, spekulasi berlebihan, dan transaksi yang melibatkan unsur-unsur haram. Selain itu juga, hukum bisnis syariah bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Untuk urgensi etika dalam hukum bisnis syariah sangatlah penting, karena mencerminkan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek bisnis. Etika yang kuat dapat memastikan keberlanjutan bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah, mendukung keadilan, dan menciptakan lingkungan bisnis yang transparan dan bertanggung jawab. Oke, selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua. Untuk kesan, selama saya mengikuti kegiatan perkuliahan bersama Ibu Yani, saya merasa sangat seru, unik, dan sangat berkesan. Karena yang tadinya saya tidak tahu, menjadi tahu tentang ruang lingkup hukum bisnis. Dan juga saya mengetahui bahwa setiap segala sesuatu atau kegiatan harus dilandasi dengan hukum. Dan Ibu Yani mempunyai cara tersendiri untuk mengajar kami, yang mana sangat tegas dan sangat disiplin. Banyak sekali ilmu dan pengalaman yang bisa saya ambil dari perkuliahan bersama Ibu Yani. Bahkan tidak hanya tentang materi perkuliahan saja, tetapi juga tentang kehidupan di luar kampus. Dan untuk pesan, semoga Ibu Yani tetap kreatif dalam merancang dan menyampaikan materi kepada para mahasiswanya. Dan semoga sehat selalu, sukses terus, dan tetap menjadi dosen terbaik yang peduli dengan mahasiswanya.